banget. Kalau saya sih kadang kalau di rumah ya, di rumah sih dulu. Kadang ada pasien, tapi pasien saya kemarin di rumah bukannya bendungan tapi malah abses. Jadi harus dioperasi. Ya, pasien saya dulu waktu di klinik itu ada yang lecet sehingga bendungan, ya. Saya putihnya mau copot, ya. Tapi ibunya saya bilang bagus, niat dia mau mengasihkan bayinya kuat. Jadi saya bilang, Bu, ini kan dadanya keluar nih, ibu kan nyeri banget. Di awal memulai pas sakit banget, jadi saya suruh kompres dulu air hangat. Itu air hangat dulu bukan? Ya, air hangat dulu biar si diduktusnya itu lancar. Ya, yang tadinya mungkin beku-beku karena kan jadi gini, dia keluar nih asinya tapi nggak dikeluarkan, jadi menumpuk di duktus. Udah bayangan nggak? Jadi pipa ini kalau ujungnya disumpelin keluar nggak airnya? Nggak, numpuk kan di situ. Apalagi nih asi kan kental ya, pasti dia akan kalau nggak dikeluarkan lama-lama mengeras. Ya, makanya harus diencerin dulu dengan cara dikasih air hangat. Ya, nah nanti abis dikasih air hangat, ketika mau disusuin baru dikasih air dingin. Kalau saya kemarin pasien saya batuk es, Bu, sumpelin karena dia putingnya udah mau copot, ngelopek. Ya, itu juga biar darahnya itu kan keluar tuh, darahnya biar beku dulu. Jadi ketika dia hisap itu, ketika dia mau keluar kan cek dulu tuh kan darahnya keluar. Nah itu dikeluarkan dulu darahnya, kompres sama air dingin atau batu es, ya. Terus keluar lagi, yang keluarnya yang kedua ASI itu dioleskan ke putingnya, baru disusuin. Itu mengurangi nyeri memang. Sakit lagi, Bu, lepaskan dulu dede bayinya, kompres lagi sama batu es, karena itu mengurangi nyeri. Batu es itu sama kayak apa namanya? Itu kalau buat supaya kebal nggak sakit, apa namanya? Anti nyeri, apa sih namanya? Ya, anestesi. Ya, sama kayak anestesi. Jadi kalau emang mau pakai esnya itu, air esnya pakainya pas mau disusui. Atau ketika mau dipegang, kamu mau pijat sakit, kompres dulu air dingin baru disusui. Biasanya gitu sih kalau di lapangan yang saya lakukan gitu, ya. Kita kembali ke tilik karena sesuai aturan di tilik, sesuai SOP-nya. Ya, jadi konsen lakukan, Bu. Nanti saya lakukan kompres, kemudian dipijat, ya. Nanti baru kita keluarkan asinya. Atau kalau bayinya mau disusukan langsung, silakan, ya. Ibu izin buka baju bagian atas ya, Bu. Posisi Ibu harus duduk tegak, ya. Buka aja bajunya. Nah, buka baju atasnya. Dilihat habis itu ngapain tiliknya? Takutnya salah. Di punggung di bagian bawah, ya. Ini fungsinya karena kan kita mau kompres, pasti ada air yang menetes, jadi supaya pakaian bawah itu tidak basah. Itu aja sih sebenarnya kalau bagian bawah, ya. Nah, taruh satu lagi bagian atas, maksudnya ditutupin bagian dadanya, jangan sampai kita telanjangin kayak begitu tuh, malu, ya. Maaf ya, Bu, kita tutup ini, ya. Nah, bendungan itu nggak semua sisi payudara bendungan, nggak. Kadang di bagian sini saja, ada yang di bagian samping, ada yang di bagian bawah, tergantung saluran mana yang mampet. Kemarin belum ketemu ya pasien yang bendungan ya? Belum ya, belum ketemu ya. Jadi jangan kamu pikir bendungan itu semua satu ini bengkak, enggak. Tapi memang kalau terlihat bengkak sebelah, karena penuh sebelah, ya. Jadi kalau dilihat secara ini dia besar sebelah, ya. Ini kayaknya kebesaran ini pada ini ya kamunya, ya. Bagian bendungan payudara yang bendungan dia besar sebelah, ya. Terus kalau bendungan dia nggak ada kemerahan. Kalau mastitis dia ada kemerahan. Jadi mastitis itu kelanjutan dari bendungan. Jadi kalau bendungan ini nggak diatasi, jadilah mastitis, ya. Dia bekak di sini nih, bendungan di sini. Lama-lama kan ngeras nih. Nah, radang dulu, namanya mastitis. Lama-lama jadi nanas itu asinya ke situ, namanya abses.
Kalau udah masih dia sedang radang pasti demam intinya. Kalau masih bendungan masih nggak sampai demam intinya, tapi nyeri di sininya, penuh rasanya, kayaknya berat gitu dadanya ya, karena penuh ya. Nah lihat nih sebelahnya bengkak ya, sebelah kanan ya Bu ya. Nah itu diapain? Cara kompres. Kamu jangan lupa ya pakai spoon ya, tapi kalau Iya. pijat nggak bisa pakai spoon. Kalau pijat pakai spoon susah nanti Iya. ya. Pakai spoon nggak diajarinnya waktu itu? Belum pernah diajarinnya. Di sini pakai handphone. Iya. Iya, Enggak. kalau pijat susah pakai spoon, Iya. nggak enak, nanti nggak mantap mijitnya. Jadi kalau ketika muter gini nggak ini apa, nggak bisa muter gitu karena ada pembatas lagi ya. Mendingan sih nggak usah pakai. Air hangat dulu ya, kompres air hangat, diperas, kemudian dikompres berapa lama? 2 sampai 3 Satu. minggu. Kompres, biarkan aja dulu. Nanti kalau dia udah ini udah dingin, ambil lagi, peras lagi ya, kompres lah. Oke. Sekitar 2 sampai 3 ya. Habis kompres air hangat diapain? Dingin. Kompres air dingin, karena memang kalau ASI bengkak ini, mood pegang ini sakit, nyeri dia. Jangan dipegang, senggol aja sakit. Iya. Kayak kamu momen kalau itu rasa gede kan pegangannya. Nah, apalagi bendungan di sini, kesenggol tuh sakit. Makanya untuk mengurangi sebelum dipijit, ya, ini dingin ini bisa saat mau dipijit atau mau disusukan boleh kompres air dingin. Kan tadi saya bilang anestesi ya, sama kayak anestesi. Ya, nanti biasanya kalau kompres merah tuh bagian yang kompres ya. Kita kompres air. Ini untuk mengurangi yang sakit nih sebelum kita pijat. Berapa lama? 2 sampai 3 Ya, lama. Ya. Setelah itu diapain? dikeringkan ke udara. Dikeringkan dengan Handuk. bisa pakai handuk di bawah boleh, di atas boleh. Keringkan ya Bu. Karena kalau dikeringkan sih pijatnya gimana, licin air sama minyak. Nyatu ya. Ya, habis itu Posisikan ibu. posisikan ibu. Posisi rileks bersandar pada meja. Ya, boleh kalau digambar buku ini nah. Jadi boleh kasih kursi lagi di depan supaya ibunya, karena kita mau ngurut bagian ya, di bagian belakang dulu kan, pijat oksitosin. Kita lancarkan dulu yang di belakang. Ya. Jadi bisa kamu kasih kursi atau meja. Kalau di sini pijat dulu payudaranya. Ini langsung pijat itu dulu, langsung pijat belakangnya. Iya, Bu. Di sini. Jadi pijat belakang dulu. Di belakang. Sini, geser sini Bu. Ini ada meja nih Bu. Coba, nah, posisi kamu gimana tadi? Seperti tadi. Ya. Atau bisa dari sini juga bisa. Ya. Oke. Paham ya? Ini saya dirikan dulu, ini saya ikutin. Oke. Bu posisinya ke sana Bu, mandeknya Bu, tidurin Bu. Ya, nanti itu ditutup sama handuk yang di sini Bu. Nanti yang belakang mau dibuka. Ya, masa mau ngampleng-ngamplengin? Tadi udah ada orang. Nah, habis diposisikan diapain? Dilipat. Hah? Baby oil, ambil baby oil. Kasih BB oil terus? Lakukan pemijatan oksitosin pada bagian Ya, menggunakan apa? Jempol. Jari ya. dari kepala tinggi. Jadi iya kan begini. Jari menghadap ke atas, tangan kita ngepal. Ya. Terus menekan dengan membentuk lingkaran kecil dan kedua ibu jarinya, ya, sejajar dengan sampai batas BH. Jadi dari tulang vertebra, ya, dari atas ke bawah ya. Maaf ya dibuka ya Bu. Ini kita buka ya. Jadi ibunya nunduk, ya. Ini tulang tengah ini ya, tulang tengkuk ini sampai batas BH sampai sini.
pijatnya. Hmm. Jangan sampai ke bawah ya, sampai batas payudara ibu nih ya. Jadi pijatnya di antara kedua tulang vertebra itu ya. Udah pernah kan? Udah. Udah pernah belum? Sudah. Jadi ya bu, ini nggak ada, bukan ke badan sih, jadi nggak enak. Tangan kamu harus bersih ya, jangan lupa. Tadi sebelum pegang pasien pun harus bersih. Jangan kamu tuangin minyak ke sini. Nggak boleh ya, baru digini-giniin. Kalau mijit itu harus ke telapak tangan dulu ya, diratakan oleh telapak tangan, baru kita mulai Pijat. putar ya. Saya pijat ya bu ya, supaya lancar. Ini tangannya boleh begini tadi ya. Ini terus, ini enak ya soalnya baju kok. Ya, ini. Jangan tidur. Terus ke bawah sampai nggak enak, nggak ada tekanan soalnya ada ini nih, ada baju jadi nggak enak. Ini merangsang hormon oksitosin untuk dikeluarkan ya. Kecil-kecil aja lingkarannya, jadi jangan taruh gini-gini, jangan ya, kecil-kecil lingkarannya. Ya enak kanannya. Terus saya gantungin dulu ya. Tapi nggak terasa kan, orang nggak enak juga sih mijitnya. Jadi garas. Soalnya ada baju, nggak enak ke bawah dia. Ya sampai batas, ya kan? Batas payudara nih ya. Paham? Paham. Berapa kali itu? 3 kali. Sampai 3 menit. 2 sampai 3 menit ya. Ya kalau udah sampai ke bawah naik lagi ke atas. Terus selama 2 sampai 3, habis itu Untuk mengenangkan cahaya. itu doang. Iya. Oleh bapaknya nanti di rumah. Jadi kamu sambil pijat, kalau ada bapaknya kasih tahu bagaimana cara memijat tadi dari atas sampai ke bawah sampai batas BH tadi ya. Nah, Pak di rumah nanti kalau ibunya udah mulai mampet, asinya dipijat kayak tadi. Ya. Karena kalau oksitosin itu nggak lancar mungkin juga karena ibunya stres. Ya, tapi memang kuncinya harus sering-sering disaputin. Paham ya? Kalau kamu stres pun bayinya sering disusukan, asinya banyak. Ya, pernah saya ngalamin gitu. Ya, tapi kalau ibunya bilang tuh asinya sedikit nih, sedikit ya nanti asinya. Karena omongannya doa ya, selain doa termention di sini saya sedikit. Jadi tekanlah itu hormon oksitosin. Oke. Kalau udah pijat oksitosin, baru kita arahkan ibunya ke depan. Tutup dulu ya bu. Ya boleh pakai baju, tapi bagian depannya dibuka. Ya. Ini cuma ke tangan bu. Dan ini lah pakai meja. Nah, tugas penolong harus ada di belakang punggung ibu. Ini kan bu. Tetap di alasi bawahnya ya. Kalau dia pakai baju, alasi bagian bawahnya. Oke, sekarang mau pijat Payudara. yang ini yang bekas tadi ya, supaya lancar. Tadi kan udah dikeluarin nih oksitosinnya. Sekarang kita lancarkan, kita keluarkan asinya dari payudara. Ya, dengan cara bagaimana? Pakai 2 jari ya? Ini, putar. Iya. 2 udah sampai begini. Ih. Terus sekarang nggak boleh kayaknya. Sampai ini. Ya bukan, itu gimana caranya? Soalnya beda-beda tekniknya. Kalau punya tuh yang apa? Pijat. Satu kan? Ini ya? Buku jari nih, diginiin. Mijit belakang pun juga nggak cuma itu doang, ya ada titik lagi yang dipencet di sini. Makanya bingung begini. Mungkin dari perhatian medis pak ya? Belum ya? Oh, belum. Pakai BBO ya tetap ya. Iya. Yang tangan kanan disanggah, kalau itu kan diketuk-ketuk gini ya. Iya. Kalau ini kalau bisa dipijat kan? Iya. Ini, karena emang masih pakai itu. Kalau dulu habis diginiin, gerus. Tapi itu nanti akan merusak duktus. Makanya lebih lembut diputar Terputar. ya. Tangan bawahnya nyanggah. Jangan numpang. Ini mutar
dari pangkal ke arah puting, ya, putar secara perlahan. Apalagi yang di bagian yang bendungan ya, pelan-pelan, jangan terlalu ditekan kuat karena takutnya nanti malah pecah salurannya. Jadi harus lembut, ya, sampai nanti dia akan, ini enak banget kayak minyak seret, nanti dia melunak. Tadi kalau sebelum dulu kan ini keras nih karena bendungan ya, bengkak. Ini nggak fire kan? Kayaknya Bu. Kayaknya Bu. Ya bodo amat ah. Nah ini di sini ya, ini sampai ke arah pelan ya, tekannya jangan terlalu kuat. Bayangin kalau kaki kamu bengkak ditekan kencang gimana, sakit nggak? Sakit Bu. Jadi harus lembut ya, semuanya nih kelilingi, seret, nggak enak mijitnya ya, terutama di bagian yang bengkak ya, perlahan aja. Semua payudara diurut ya. Habis itu diapain? Itu yang tekanan Hoffman ya? Apa tuh? Iya Bu, menarik puting susu. Kalau dari pijat semua, ini nanti sampai, pokoknya sampai lemas ya. Terasa kok kalau dia bengkak kan keras. Kalau udah dipijit itu perlahan, bisa diulangi beberapa kali sampai dia lunak lagi. Ya, sampai bengkaknya itu ya. Baru Hoffman gimana? Ini putingnya ditarik dulu keluar, baru di Pencet. ya, menggunakan apa? Ibunya suruh pegang gelas ya, karena nanti kemungkinan ini fungsinya mengeluarkan puting sebenarnya ya. ASI ngumpulnya di sini, di areola. Makanya kenapa kalau ketika menyusui areolanya harus masuk ya, bukan putingnya doang nih, salah. Kalau bayi itu dia masuk cuma putingnya doang ya, itu nggak akan keluar ASInya. Tapi kalau dia masuk semua sampai ke batas hitam ini ya, maksimal bagian areola bagian atas, itu dia akan keluar ASInya, karena ini ngumpul di sini ASI itu. Nah, kita begini kan. Nah, kita tekan dulu keluar, baru didorong ke depan ya. Tarik dulu keluar ke belakang, baru didorong ke depan. Nanti keluar ASI dia ya. Gitu ya. Kalau yang putingnya pendek, ini masih bisa kok nyusui. Kalau putingnya tenggelam, disedot pakai spet biasanya ya. Bisa gampang kan, cuma gitu doang kan? Ibu kalau melakukan pijat payudara kiri dan kanan, kali mana Bu? Ya, dua-duanya pijat. Ispa itu hanya cuma begini aja, sama begini. Nah, butterfly. Diajarin nggak? Diajarin waktu itu. Boleh deh. Gini. Jadi habis dipijit kayak gini, ya. Makanya sih yang ngajar, yang ngajarin yang ngajar. Saya nggak ngajar ini, soalnya banyak metode pijat, ya. Kalau zaman dulu habis digini-gini ini tuh diginiin, karena kan udah nggak boleh, ya. Cukup begini aja. Tapi kalau mau pakai gini lagi boleh, karena ini untuk merangsang supaya payudaranya untuk gimana sih kalau kita digetarin supaya menghasilkan produksi ASI lagi gitu ya, diginiin butterfly ya. Ya salah gini ya. Nah, angkat ke atas supaya dia juga payudaranya nggak turun. Enak banget mijitnya. Ya, ini berapa kali nih kalau udah jadinya? 8 kali ya. Jadi habis diginiin, baru ini kan ya. Baru habis itu yang Hoffman ya. Beauty apa Ya, sih? bukan? Kupu-kupu ya? Kupu-kupu yang gini kan? Iya, itu kupu-kupu Bu. Iya, habis itu kan yang putingnya dikeluarin kan? Iya. Semua sisi. Nah, habis itu udah kalau mau diperas tinggal
lap dulu ya, Iya lah bro. pakai handuk, gitu kan? Iya. Ya bukan, saya bukan yang ngajar ini. Soalnya beda-beda. Kalau yang saya diajarin sama yang Kak Andi itu ada titiknya lagi di sini. 4 jari tekan di sini. Sakit nggak? Gitu. Ya. Tapi kan beda-beda. Udah, kalau sudah dilap pakai handuk baru Diperas. diperas. Merasnya tahu kan? Sama kayak tadi. Set. Bukan ininya dipencet ya. Iya. Jadi bagian dulu ke belakang baru pencet. Belakang pencet. Dan belakang pencet. Ya, sambil tampung. Ya. Kalau saya udah lihai begini. Dulu saya ada pertama pakai ini nih, pompanya nih. Gitu tuh. Sekarang udah zaman canggih. Elektrik, iya. Anak kedua ketiga saya banyak kasihnya. Nah dia sama pompanya sambil kerja. Kalau ini kan enggak, pompa petang ini saya pegel nih. Karena begini kan posisinya megang ini. Kalau yang itu kan enggak, bisa negatif bisa gitu. Ya, bisa? Insya Allah. Siapa yang mau coba? Coba dulu. Kalau bayinya aktif, nggak perlu dibatasi 2 jam bu. Sesuka hati bayi. Misalkan baru 15 menit yang lalu baru habis nyusuin, dia minta lagi, kasih. Karena semakin sering ibu menyusui bayinya, akan semakin banyak produksi Asi. ya, jadi nggak ada lagi bendungan bu. Ya, kalau ada bendungan lagi di rumah dikompres. Kayak tadi pakai air hangat dulu, baru pakai air dingin. Bapaknya minta pijitin tuh ostosin kayak tadi dari tulang bawah leher ya ke bagian batas payudara. Ya, sampai 2 sampai 3 menit. 3 menit. Ya, kalau sudah baru pegang bagian payudara. Pijat. Kalau ini misalnya mau dipegang sakit, kompres lagi dingin boleh, supaya tidak Sakit. paham ya? Kalian tuh ngulangi nyeri nih. Ya, kompresnya kan tadi yang hangat yang dari awal aja. Ya, pijat, habis itu butterfly, habis itu baru di apa namanya, Krugman ya. Nah, keluarkan putingnya. Kalau udah ada keluar ASI, baru kita peras. Kalau mau diperas, kalau mau disusukan langsung, tinggal keluarkan ASINya, oleskan ke puting, susukan, ajarkan posisi menyusui yang Tepat. itu pancase-nya nanti setelah praktikum. Paham? Paham. Bagaimana posisi menyusui bayi yang benar? Apa yang harus satu garis lurus? Apa namanya bayi masukkan bayi itu tuh apa sih? Bayi masuk ke mulut, masukkan ini puting susu dan air oralnya ke gimana sih? Ada susah ngomongnya. Terus itu put air oral. Bahasa Inggris ini bukan bahasa Inggris.